Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kiranya boleh tinggal bersama saudara dimanapun saudara berada saat ini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, Allah selalu ada buat kita. Mungkin saudara bertanya, kalau Tuhan itu baik, mengapa Tuhan izinkan persoalan ada dalam setiap hidup kita? Dan mengapa banyak persoalan, banyak masalah, dan wabah penyakit datang melanda bangsa dan negara ini? Mengapa ini terjadi? Di mana Allah? Mari kita buka Ayub pasal yang ke-35, ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang yang berkuasa. Nah, saudaraku, inilah zaman di mana kita hidup sekarang ini. Banyak orang berteriak karena penderitaan, banyak orang berteriak karena kesulitan, banyak orang berteriak karena penindasan, dan hari-hari terakhir ini banyak orang berteriak karena sakit penyakit. Tetapi coba lihat ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, tetapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Saudara-saudaraku, bicara malam selalu bicara tentang persoalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, Allah kita adalah Allah yang memberikan nyanyian di waktu malam. Kita semua dapat bernyanyi saat hati kita senang, saat kita dapat berkat dan kabar baik yang datang dalam hidup kita. Tetapi apakah kita masih dapat memuji dan bernyanyi saat persoalan dan masalah serta sakit penyakit mendatangi kita? Kadang kita terlalu fokus memandang masalah-masalah kita yang begitu besar, sehingga kita lupa bahwa Allah kita jauh lebih besar dari masalah-masalah kita. Allah kita tetap baik dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Saudara-saudaraku, kita boleh saja menghadapi berbagai-bagai persoalan hari-hari ini. Ketakutan, persoalan hidup, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, kekhawatiran, kepanikan. Kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, bahkan kita tidak bisa beribadah. Dan kita cenderung hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi kita tahu bahwa roh Allah yang ada di dalam hidup kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin. Itu sebabnya Ayub mengajarkan kepada kita di dalam ayat yang ke-10. Seringkali kita tidak mau bertanya di mana Allah sebetulnya. Di mana Allah sebetulnya yang memberikan nyanyian pujian di waktu malam. Kita seringkali hanya melihat besarnya masalah-masalah dalam hidup kita. Bukan melihat betapa besar kuasa Allah dan menyadari bahwa Allah sanggup menolong kita. Saudaraku, kita mau belajar di mana Allah saat kita menghadapi segala persoalan dan masalah pada saat ini. Yang pertama, mari kita buka Sefanya 3, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Begini firman Tuhan. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Perhatikan ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Jadi saudaraku, menurut ayat ini,
Di mana Allah saat kita menghadapi segala pergumulan dan persoalan hidup hari-hari ini? Yang pertama yaitu Allah tepat ada di antara kita. Sebagai apa? Alkitab berkata, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Allah tidak pernah jauh dari kita, Bapak Ibu Saudara. Situasi boleh berat bagi kita. Keadaan boleh tidak menguntungkan bagi kita. Tapi jangan putus asa. Jangan panik. Jangan kecewa. Jangan menjadi lemah semangat. Itu yang iblis mau. Tetapi Alkitab berkata, Allah bergirang karena engkau dengan sorak-sorai. Mengapa kita harus bergirang? Karena Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan bagi setiap saudara. Kenapa seringkali kita tidak melihat kuasa bahwa Allah ada di antara kita dan dapat mengatasi segala persoalan kita hari-hari ini? Paling tidak ada dua hal penyebabnya. Yang pertama, karena kita tidak menyadarinya. Dan yang kedua, karena kita tidak mau berserah. Kalau kita menyadari dan mau berserah, maka Allah pasti tolong hidup kita sekalian. Saudaraku, kita boleh saja ada pada situasi yang buruk hari-hari ini. Tetapi jika kita berjalan bersama Yesus, kita pasti beroleh kemenangan besar yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kemampuan kita. Allah tahu apa yang sedang Dia buat. Semakin kita taat, segala sesuatu semakin mudah bagi setiap kita. Yang kedua, di mana Allah di saat keadaan seperti saat ini? Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 7, ayat yang ke-54 sampai yang ke-60. Jika saudara baca di rumah, ini adalah cerita tentang Stefanus di masa akhir hidupnya. Lalu apa artinya? Saudara-saudaraku, kalau Tuhan bisa lepaskan Petrus dari dalam penjara, kalau Tuhan bisa lepaskan Paulus dan Silas dengan puji-pujian dan semua tembok-tembok penjara digoncangkan oleh Allah, dan jika Tuhan bisa lepaskan Daniel dari gua singa, serta lepaskan Sadrah, Mesah, dan Abednego dari dapur api yang menyala-nyala, pertanyaannya sekarang, apa masalahnya dengan Stefanus? Kenapa ini terjadi? Apakah itu artinya bagi Stefanus tidak berlaku mujizat? Jawaban saya, bukan begitu. Lalu pertanyaannya, di mana Allah? Jawab saya, Allah sedang ada di sorga, sedang mengatur pembelaan bagi setiap kita. Saudaraku, Stefanus adalah orang yang percaya Tuhan, seorang martir Allah, sampai akhir hidupnya. Ia tidak memberontak, ia tidak mengeluh kesakitan ketika batu-batu mengenai tubuhnya. Justru sebaliknya, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian ia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saudaraku, jadi di mana Allah? Dia ada di sorga, sedang mengatur pembelaan bagi kita. Orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Alkitab menjamin, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekitar rumah kita dan meluputkan kita dari segala persoalan dan masalah serta sakit penyakit yang datang saat ini. Saudaraku, jika ada anak, saudara, suami, istri Anda saat ini tidak bersama dengan Anda karena masalah studi, masalah pekerjaan, dan saudara tidak tahu keadaannya, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi sanak keluarga saudara sekalian dimanapun mereka berada saat ini. Pembelaan orang benar datangnya bukan dari manusia, saudara-saudaraku, tetapi datangnya dari Allah sendiri. Oleh sebab itu, Alkitab berkata, engkau tidak usah takut akan kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab Alkitab menjamin, Tuhan adalah tempat perlindunganmu, dan malaikat-malaikatnya akan membela orang-orang percaya. Mazmur 91. Jadi di mana Allah? Yang pertama, Allah ada di antara kita. Yang kedua, Tuhan ada di sorga, mempersiapkan pembelaan bagi setiap kita, orang-orang percaya. Saudaraku, dunia ini hanya sementara. Ironisnya, banyak orang yang betah tinggal di dunia ini.
dan membangun segala sesuatunya di dunia ini, sampai tidak pernah berpikir tentang surga, sampai tidak pernah berpikir mengumpulkan hartanya di surga, sampai tidak pernah berpikir bagaimana melebarkan pekerjaan Tuhan, sampai tidak pernah berpikir apakah sudah menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang telah ia buat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan tidak hanya membutuhkan iman seperti Daniel, tetapi kekristenan juga membutuhkan iman seperti Stefanus, yang dengan lantang berkata, Tuhan, ini hidupku, aku berserah kepadamu, supaya aku berkenan padamu, setia sampai akhir. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan kami hari ini, dan Tuhan sendiri yang akan melakukan pembelaan terhadap kami. Kadang kami memandang masalah dan persoalan serta sakit penyakit terlalu besar, hingga kami merasa ketakutan. Namun kami tahu sekarang, Engkau tetap Tuhan yang memegang kuasa, dan yang mengatur segalanya, dan kamilah anak-anak-Mu. Persoalan boleh ada, masalah pasti ada, bahkan sakit penyakit boleh datang menyerang hari-hari ini. Tapi hari ini, mari kita bersama-sama berkata, Tuhan, aku tidak takut lagi, karena Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci dan tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.